Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi Sarekat Islam tak bisa dilepaskan dari eksistensi Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam bahkan dinilai layak disebut sebagai pelopor organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Organisasi pergerakan yang bergerak di bidang sosial ekonomi resmi berdiri di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905. Kemunculannya mendapat banyak sambutan dari umat hingga lahirlah Koperasi Sarekat Islam. Pendirian Koperasi Sarekat Islam semakin membuat tokoh-tokoh muslim makin bermunculan di Solo. Salah satu kawasan pusat pertokoan muslim yaitu daerah Keprabon dan Mangkunegara. Keanggotaan Koperasi Sarekat Islam sangat bersifat terbuka. Artinya, siapapun mereka, dari kalangan individu maupun organisasi, bisa menjadi anggota Koperasi Sarekat Islam. Sejumlah nama pengusaha Muslim Solo, seperti Haji Muhammad Sajat, misalnya menyumbang 1000 gulden. Sementara Haji Abdul Fatah dan RN Gewiro Minantargo turut menyumbang modal hingga 5000 gulden. Salah satunya Perkumpulan Budi Sampurno yang turut menyumbangkan dananya senilai 2000 gulden. Semangat kemandirian ekonomi dari para pedagang pribumi terus berkembang pada tahun 1913. Kegiatan semacam ini terus berlanjut sampai hari ini pada tahun 1913 dan Koperasi Sarekat Islam dikelola oleh pegawai Kepatihan Surakarta, kata Andi Tiawan Soeharto dalam bukunya Sarekat Islam Surakarta 1912 hingga 1913. Keberadaan tokoh-tokoh anggota Koperasi Sarekat Islam juga diungkapkan oleh Residen Surakarta Van Wijik dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal Udenburg pada 24 Mei 1913. Ia menyebut jika ada 8 toko dengan berbagai macam dagangan, mulai dari kebutuhan masyarakat sehari-hari, roti, aneka makanan, beras, hingga jual beli kayu. Keberadaan toko-toko tersebut menjadi saingan utama para penguasa Tionghoa, sebab omset harian mereka yang cukup tinggi hingga 100 gulden. Menurut Adityawan Soeharto, para pribumi yang sudah menjadi anggota Sarekat Islam kemudian menjadi pelanggan tetap dan mereka hanya jual beli antar sesama anggota Sarekat Islam. Perkembangan toko-toko yang menjadi anggota Koperasi Sarekat Islam tak bisa dilepaskan dari campur tangan Haji Samanhudi. Ia adalah orang yang turut membantu dalam memberikan modal dan pendirian toko-toko. Sebenarnya, upaya untuk mendatangkan bantuan modal oleh pihak Sarekat Islam kepada pemerintah kolonial Belanda telah sering diupayakan. Namun, pengajuan permohonan bantuan modal sering ditolak oleh pihak Residen Surakarta. Menurut Aditya Soeharto, dalam laporan dari Van Wijik menyatakan bahwa permohonan atas bantuan modal ekonomi dari anggota SI Surakarta sangat banyak. Permohonan itu tidak memenuhi persyaratan hukum. Selain itu, pengurus Sarekat Islam tidak memiliki suatu advokat khusus untuk mengurus masalah modal tersebut. Pada saat yang sama, Belanda juga terkesan membatasi gerakan Sarekat Islam. Residen Surakarta melarang Sarekat Islam untuk merekrut anggota baru sebagaimana kebijakan Gubernur Hindia Belanda pada Juni 1913. Belanda sangat khawatir dampak dari semakin banyaknya anggota dari Sarekat Islam akan semakin besar pula kekuatan umat Islam. Salah satunya, Belanda khawatir akan munculnya kesadaran untuk tolong-menolong antar sesama umat Islam. Dalam perjuangan Sarekat Islam tak pernah berhenti ketika mereka dihambat oleh pihak kolonial mereka tetap bergerak melakukan sejumlah terobosan. Pasca kongres pertamanya pada Maret 1913, Sarekat Islam semakin mantap dalam langkahnya. Para tokoh-tokoh Sarekat Islam bergerak dengan cara mencari simpati dan juga dukungan dari berbagai kalangan umat Islam, terutama di daerah-daerah. Hal inilah yang dilakukan oleh R. Joyo Raharjo selama di Trucuk dan Pedan. Terbentuknya Sarekat Islam di Trucuk dan Pedan membuat para anggota Sarekat Islam yang mayoritas dari para kuli perkebunan
menjadi makin kuat solidaritas persaudaraannya. Bahkan, mereka aktif dalam kegiatan sedekah untuk keperluan dakwah Sarekat Islam. Pergerakan Sarekat Islam pada periode Mei 1913 memang cukup masif. Sarekat Islam berhasil merangkul para priai lokal untuk terlibat aktif dalam membangun jaringan ekonomi di kawasan Solo Raya, baik dari Klaten, Boyolali, Sukoharjo, hingga Sragen. Perjuangan para tokoh-tokoh Sarekat Islam dalam membangun solidaritas umat Islam di Solo sangat berhasil. Salah satunya di Sukoharjo. Hingga tahun 1914, sebanyak 500 priai di Sukoharjo yang masuk dalam keanggotaan Sarekat Islam. Menurut Aditya Suharto, pada tahun 1914, Sarekat Islam sudah menjadi anggota organisasi yang besar, sehingga larangan dari residen tidak sekuat pada tahun 1912, pada masa awal kemunculan Sarekat Islam. Nyatanya, pendirian koperasi dalam jajaran Sarekat Islam tidak hanya terjadi di Solo. Kemudian, ekonomi juga ditunjukkan oleh Sarekat Islam Cabang Bandung. Surat kabar The Express edisi 3 Mei 1913 misalnya mengungkapkan, jika Sarekat Islam Bandung sepakat untuk mendirikan dua koperasi, yaitu koperasi tersebut masing-masing diberi nama Jaya Kumulan dan Rukun Wargi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.